Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivanata Nugraha dari kelas TPD 2022. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari laporan praktikum yang berjudul Hukum Kirchhoff 3 dengan kode F3, Fisika Dasar 2. Laporan ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan, kemudian dasar teori, kemudian metodologi, kemudian bab 4 ada analisa data dan pembahasan, kemudian bab kelima ada kesimpulan dan saran. Sebelum memasuki bab tersebut, kita akan memasuki yang namanya abstrak. Praktikum ini adalah praktikum hukum Kirchhoff. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum Kirchhoff agar mengetahui nilai arus, tegangan, dan hambatan. Dan hukum Kirchhoff 1 dan 2 memiliki nilai yang berbeda. Kemudian memasuki bab 1 yaitu pendahuluan dengan latar belakang hukum Kirchhoff merupakan aturan mengenai dua elemen yang mempunyai arus listrik dan mempunyai tegangan yang berbeda dalam suatu rangkaian listrik. Nama hukum Kirchhoff diambil dari nama akhir penemu hukum tersebut yaitu Kirchhoff. Hukum Kirchhoff juga mempunyai nama lain yaitu hukum arus Kirchhoff yang dikenal dengan KCL. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Kemudian memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Adapun permasalahan untuk menjawab dari permasalahan ini yaitu bagaimana menentukan tegangan pada suatu rangkaian, bagaimana menentukan kuat arus, beda potensial, daya pada suatu rangkaian. Kemudian bagaimana menentukan arus listrik dan beda potensial dalam simulasi. Kemudian memasuki bab 2 yaitu teori dasar. Bunyi hukum Kirchhoff 2 yaitu tegangan. Beda potensial yang pada suatu rangkaian tertutup adalah nol. Misalnya kita membeli barang dan membayar sesuai harga sebanding. Hal seperti ini hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 2 ini menyatakan bahwa hukum Kirchhoff bila diformulasikan menjadi sigma delta V sama dengan nol. Hukum Kirchhoff merupakan hukum kekekalan muatan yang menyatakan bahwa jumlah muatan yang mengalir tidak berubah arah. Ini artinya laju muatan kuat arus yang menunjukkan titik cabang sama besarnya dengan laju muatan kuat arus yang ditinggalkan titik cabang. Jumlah nilai tegangan pada rangkaian tertutup selalu nol. Nilai akan selalu nol karena terdapat tegangan yang memiliki nilai negatif. Tegangan yang bernilai negatif biasanya terdapat pada sumber tegangan seperti baterai atau catu daya. Hal ini sering digunakan dalam rangkaian sederhana. Pernyataan ini disebut dengan hukum Kirchhoff. Jumlah nilai tegangan pada rangkaian tertutup selalu nol. Nilai akan selalu nol karena terdapat tegangan yang memiliki nilai negatif. Tegangan yang bernilai negatif biasanya terdapat pada sumber tegangan seperti baterai atau catu daya. Hal ini sering digunakan dalam rangkaian sederhana. Pernyataan ini disebut dengan hukum Kirchhoff. Kemudian memasuki bab 3 yaitu metodologi. Metodologi ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan selama percobaan simulasi tersebut. Seperti bagaimana awal kita memasuki simulasi, terus kita memilih arus, memilih komponen rangkaian, terus kita memilih baterai dan mengatur tegangannya, kemudian kita memberikan R2 dan R3, kemudian kita memberikan resistor dengan 1000 ohm. Kemudian kita memilih baterai lagi pada bagian kanan dengan atur tegangannya. Kemudian setelah itu kita klik voltmeter dari sisi kanan, lalu drag untuk mengukur tegangan yang melalui R1, tegangan yang melalui R2, dan tegangan yang melalui R3. Kemudian setelah itu klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun secara seri dengan R1 untuk mengukur I1, R2 dengan mengukur R2 dan R3 dan mengukur I3. Setelah kita melakukan hal tersebut, maka kita akan mencatat I1, I2, V1, V2, dan V3 ke dalam tabel. Adapun untuk data pengolahannya, seperti yang tertera di slide ini, kemudian ada alatnya, kemudian ada prosedur kerja seperti metodologi yang dijelaskan di slide sebelumnya. Setelah kita memperoleh data hasil dari simulasi, maka kita akan memasukkan analisa data dan pembahasan di bab keempat. Seperti yang kita lihat bahwa di sini ada tabel
Kemudian kita memasuki perhitungan. Di sini kita lihat bahwa ada perhitungan setelah kita melakukan suatu percobaan. Kemudian setelah kita menghitung hasil tersebut, maka kita akan memasuki bab 4.3 yaitu pembahasan. Pada praktikum fisika kali ini kita bertujuan untuk memahami rangkaian seri dan paralel. Kemudian kita memberi nilai masing-masing seperti yang ada di data. Kemudian kita melakukan pengambilan data, dimasukkan ke dalam tabel. Setelah perhitungan, maka kita akan kembali memasukkan ke dalam tabelnya. Kemudian ada bab terakhir yaitu bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya bahwa hukum Kirchhoff ada dua hukum. Pertama dikatakan bahwa arus yang masuk pada tiap cabang nilainya adalah sama. Sedangkan bunyi yang kedua mengatakan bahwa perubahan tegangan nilai sama dengan nol. Kemudian, apabila rumus tegangan nilainya sama semakin besar, maka nilai arus juga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.